Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Baik, perkenalkanlah, nama saya Muhammad Akbar Rizky Al-Fadilah dengan NIM 1120 0960 000098. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saat ini sedang memasuki semester 3. Ya, di sini saya akan memaparkan sebuah materi ya mengenai pelunakan air sadah dengan metode penukaran ion. Adapun materi ini masuk ke dalam materi praktikum struktur dan reaktivitas anorganik, atau biasanya kita lebih familiar menyebutnya dengan praktikum kimia anorganik 1. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu pendahuluan ya, yang berisi latar belakang, prinsip percobaan dan tujuan percobaan. Untuk yang bab yang kedua adalah mengenai landasan teori. Bab yang ketiga adalah metode percobaan yang meliputi alat, bahan dan langkah percobaan. Dan yang terakhir, bab 4 yaitu pembahasan dan kesimpulan dari percobaan ini. Ya, dan saat ini kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi, apa latar belakang dilakukannya percobaan ini? Nah, air sadah adalah air yang mengandung ion logam. Pada umumnya adalah ion kalsium dan magnesium. Jika kita berhubungan dengan kesadahan air, maka kita akan mencari cara bagaimana menurunkan tingkat kesadahan air. Proses menurunkan tingkat kesadahan air ini disebut juga water softening atau pelunakan air. Water softening diartikan sebagai proses penghilangan ion kalsium, magnesium, dan ion kation logam lainnya di dalam air sadah. Air bersih memiliki beberapa parameter yang harus terpenuhi sebelum digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Parameter air bersih salah satunya meliputi parameter kimia, yaitu air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang melampaui batas menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Jika dikaitkan dengan kesadahan air, maka tingkat kadar kesadahannya tidak boleh melebihi 500 mg per liter. Adapun salah satu cara dalam menurunkan kadar kesadahan dalam air adalah menggunakan resin penukar ion, atau kita menggunakan metode penukaran ion. Jadi inilah latar belakang mengapa percobaan ini dilakukan ya teman-teman ya. Jadi suatu air itu pasti akan mengandung ion-ion logam ya, seperti kalsium dan magnesium. Nah, sehingga untuk bisa kita ketahui apakah air ini bisa dikonsumsi untuk manusia atau tidak. Nah, makanya kita harus menganalisis apakah di sampel air ini mengandung ion logam ya. Kalau dalam kesadahan air berarti dia mengandung kalsium dan magnesium. Nah, adapun cara untuk menghilangkan atau menurunkan kadarnya yaitu dengan menggunakan resin penukar ion, agar si air ini kita bisa mengetahui apakah air yang kita uji ini bisa kita konsumsi atau tidak. Baik, kita lanjut ke prinsip dan tujuan percobaan. Adapun prinsip pada percobaan ini yaitu menerapkan prinsip reaksi pertukaran ion. Ya, jadi sesuai dengan judulnya ya, pelunakan air sadah dengan metode penukaran ion. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari percobaan ini yaitu mempelajari cara pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, bab 2, yaitu landasan teori. Nah, landasan teori di sini akan dijelaskan beberapa teori-teori dasar yang digunakan dalam percobaan ini. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanasan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium, dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Bahan yang digunakan dalam proses pelunakan air sadah melalui resin penukar ion
terdiri dari zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sadah dialirkan melalui senyawa tersebut. Zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan untuk melunakkan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Ya, baik di sini dalam landasan teori ini bahan yang digunakan dalam proses pelunakan air sadah ini ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah zeolit ya. Zeolit ini merupakan bahan alam ya. Bahan yang bisa ditemukan di alam ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu resin sintetik ya. Jadi ini adalah bahan buatan yang digunakan untuk proses pelunakan air. Nah, untuk zeolit ini sendiri itu kandungannya sudah mengandung ion-ion natrium. Nah, sehingga bisa langsung kita gunakan. Ya, selanjutnya zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace, dan juga cara kimia dengan menggunakan natrium hidroksida, asam klorida, asam sulfat, dan amonia. Air sadah yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu Ca2+ kalsium dan Mg2+ magnesium dalam air sadah dengan ion Na+ dalam zeolit dengan reaksi sebagai berikut. Ya, ini adalah kalsium bikarbonat ya. Nah, ini merupakan salah satu sampel air yang mengandung senyawa kalsium karbonat. Artinya air ini mengandung ion kalsium. Nah, kita alirkan melalui resin ya. Ini Ze dan R ini maksudnya Z ini adalah zeolit dan R ini adalah resin. Karena kita tahu kita bisa menggunakan dua bahan tadi ya. Kalau zeolit ya berarti natriumnya terikat dengan zeolit. Jika menggunakan resin maka natriumnya ini dia terikat dengan resin, menghasilkan kalsium zeolit atau kalsium resin dan natrium bikarbonat. Dan untuk magnesium juga demikian ya. Jadi ion natrium ya, natrium di sini yang tadinya sebelumnya dia berikatan dengan zeolit ataupun resin, kemudian si natrium ini akan berikatan dengan anion yang sebelumnya berpasangan dengan kalsium dan magnesium. Hal tersebut berlangsung terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit menjadi jenuh, tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif lagi, zeolit perlu diregenerasi dengan cara direndam dalam larutan garam dapur, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk mengganti kedudukan ion Mg2+ dan Ca2+. Garam dapur yang digunakan adalah garam yang tidak beriodium. Nah, adapun reaksi regenerasinya adalah sebagai berikut. Jadi, zeolit ini kita bisa menggunakan zeolit dan juga resin. Nah, resin sendiri itu juga bisa mengalami fase jenuh ya, ketika sudah tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Seperti ini reaksinya ya. Jadi zeolit atau resin yang tadinya sudah terlalu banyak mengikat Ca dan Mg, dia akan dialirkan dengan larutan garam yaitu NaCl. Nah, kemudian kation Na ini dia akan berikatan dengan zeolit atau resin. Nah, sehingga terbentuk kembali reaksi regenerasi dari resin ataupun zeolit itu sendiri. Kemudian, resin penukar ion terdiri atas dua jenis, yaitu cation exchanger atau penukar kation dan anion exchanger, penukar anion. Cation exchanger mampu menukar ion positif pada air, seperti kalsium dan magnesium. Biasanya mengandung butiran sulfonated polystyren asam kuat. Tingkat afinitas tiap kation berbeda-beda terhadap resin. Umumnya, semakin besar nilai valensi ion, maka semakin besar tingkat afinitasnya. Sedangkan anion exchanger mampu menukar ion negatif pada air, seperti bikarbonat dan klorin. Biasanya mengandung butiran quaternary amonium basa kuat. Nah, tingkat afinitas tiap anion juga berbeda-beda. Umumnya, semakin besar nilai valensi ion, maka semakin besar juga tingkat afinitasnya. Selanjutnya yaitu Eriochrome Black Tea atau EBT adalah indikator kompleksometri yang merupakan bagian dari proses pengompleksan. Contohnya adalah proses determinasi kesadaran air. Di dalam bentuk larutan normalnya, EBT berwarna biru, lalu berubah menjadi warna merah ketika membentuk kompleks dengan kalsium, magnesium, dan ion-ion logam lainnya.
Indikator ini dapat bekerja dalam suasana basah, umumnya pada pH 10. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode percobaan. Yang pertama yaitu alat yang kita gunakan. Yang pertama adalah gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, pipet volume 25 ml, pipet tetes, dan buret. Dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah sampel air sadah, resin penukar kation atau zeolit. Ya, di sini kita bisa menggunakan dua bahan ya. Kita bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing ya. Kita bisa menggunakan resin penukar kation atau kita bisa menggunakan zeolit. Yang ketiga adalah lautan buffer pH 10. Selanjutnya adalah indikator EBT, dan yang terakhir adalah lautan natrium etilen diamin tetraasetat 0,01 molar. Adapun langkah percobaan yang pertama yaitu sampel air sadah ya, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita masukkan sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam gelas ukur, kita simpan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyiapkan resin penukar kation. Nah, ini adalah kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian dimasukkan secukupnya ke dalam buret ya. Jadi resin penukar kation kita masukkan melalui atas ya, ke dalam buret secukupnya saja. Nah, selanjutnya sampel air sadah yang sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam gelas ukur, kita masukkan ke dalam buret atau kita alirkan. Jadi air sadah dalam gelas ukur ini kita masukkan ke dalam buret yang sudah terisi resin penukar kation. Nah, kemudian air yang sudah masuk ya, otomatis jika air ini sudah masuk ke dalam buret, maka air akan melewati resin penukar kation sehingga air ini akan tertampung ke bawah. Nah, selanjutnya keran bulet kita buka untuk kemudian air yang sudah melewati resin ini kita tampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Nah, kemudian ke dalam Erlenmeyer ini kita akan mengecek atau mengecek ya, apakah dalam air ini masih mengandung kalsium dan magnesium atau tidak. Caranya dengan menambahkan lautan buffer pH 10 sebanyak 2 ml maksud saya, dan dilanjutkan dengan penambahan lautan indikator EBT sebanyak 5 tetes. Nah, jika sampel air ini dia sudah tidak mengandung kalsium dan magnesium, maka akan terjadi perubahan warna sampel air dari bening menjadi biru. Namun apabila warna sampel di dalam Erlenmeyer ini menjadi merah, artinya air ini masih mengandung kalsium dan magnesium. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan menitrasinya dengan larutan Na2-EDTA 0,01 molar di dalam buret. Nah, adapun proses dari titrasi ini tidak akan saya jelaskan di sini karena ini merupakan konsep penjelasan dari titrasi kompleksometri. Jadi titrasi kompleksometri sendiri itu adalah salah satu metode analisis volumetrik dalam ilmu kimia yang pada umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari ion-ion logam seperti kalsium dan magnesium. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan dan kesimpulan. Terdapat dua macam metode water softening yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kesadaran air, yaitu ion exchange atau reverse osmosis. Nah, di sini kita akan menggunakan proses ion exchange, yaitu berupa pertukaran ion antara ion univalen, umumnya natrium, hidrogen, atau kalium, yang terdapat dalam resin polimer organik atau zeolit. Nah, dalam resin ini dia akan bertukaran dengan ion divalen, umumnya kalsium dan magnesium yang terkandung dalam sampel air sadah yang sudah dialirkan melalui resin. Resin penukar ion berbentuk mikroporus berupa butiran kecil sulfonated polystyren. Ketika air melewati butiran resin, maka ion kalsium dan magnesium akan terikat pada resin dan sodium akan lepas dari resin, kemudian masuk ke dalam air. Nah, persamaan reaksi yang terjadi yaitu seperti ini. Nah, di sini adalah mekanisme proses pertukaran ion. Nah, ini adalah air sadah ya yang kita masukkan dari atas. Kemudian dia akan melewati resin-resin yang kita lambangkan dengan lingkaran berwarna biru ini. Nah, si air sadah yang mengandung magnesium kita lambangkan dengan segi 4 dan kalsium dengan segi 3. Ini akan menempel pada resin
yang berbentuk biru ini. Kemudian resin yang berbentuk biru, yang berwarna biru ini, maksud saya, itu dia akan melepas sodium atau natrium yang berbentuk bulat seperti ini. Dia akan melepas sodium ke dalam air yang mengalir tadi, sehingga air yang mengalir ke bawah ini sudah tidak mengandung ion kalsium dan magnesium. Karena apa? Karena ion kalsium dan magnesium sudah terikat pada resin penukar kation yang kita lambangkan dengan berbentuk bulat berwarna biru. Nah, kemudian ini adalah bentuk senyawanya ya dalam resin. Jadi resin ini dia mengandung natrium sebelum dialirkan. Ketika sudah dialirkan dengan air sadah, maka natrium ini akan lepas dan digantikan kedudukannya dengan kalsium atau magnesium seperti ini. Pada saat penambahan indikator EBT dalam sampel air yang sudah melewati resin sebelumnya, maka warna lautan dalam elemen air akan berubah menjadi dua kemungkinan warna baru, yaitu merah dan biru. Apabila sampel air sudah tidak mengandung kation kalsium dan magnesium, maka indikator akan menyebabkan sampel ini berubah menjadi warna biru. Sedangkan apabila sampel air masih mengandung sedikit kation kalsium dan magnesium, maka indikator akan bereaksi dengan kation tersebut, membentuk satu kompleks dan menyebabkan sampel ini berubah warna menjadi merah keunguan. Jadi ini adalah warna dari kompleks yang terbentuk antara kalsium atau magnesium dengan indikator, sehingga menyebabkan sampel yang masih mengandung kalsium dan magnesium akan berwarna merah. Nah, jika perubahan warna menjadi merah, maka sampel air kemudian dititrasi dengan lautan Na2-EDTA untuk mengikat kation kalsium dan magnesium yang masih terkandung di dalamnya. Ya, seperti ini adalah reaksi persamaan reaksi yang terjadi saat pengikatan kation kalsium dan magnesium yang masih terkandung dalam air sadah. Kita bisa lihat di sini kalsium atau magnesium kemudian bertukar posisinya dengan natrium, sehingga kalsium dan magnesium akan berikatan dengan EDTA, kemudian natrium akan melepas dalam bentuk kationnya. Nah, kesimpulan dari percobaan ini yang pertama adalah tingkat kesadaran air dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan cara mengalirkannya melalui zat penukar ion, atau dalam percobaan ini kita menggunakannya yaitu zat penukar kation. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu indikator EBT dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan ion kalsium dan magnesium dalam air dalam kondisi basah. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi video dalam ini, materi dalam video ini maksud saya, ya, dan juga referensi-referensi yang lain yang saya gunakan untuk mencari gambar-gambar yang sudah saya jelaskan di bagian bab 3 tadi, yaitu langkah percobaan. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai pelunakan air sadah menggunakan metode penukar ion yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Baik, jika teman-teman suka atau merasa bermanfaat dengan video ini, maka teman-teman bisa like video ini, dan jika memang teman-teman semuanya menemukan kesalahan dalam penyampaian materi, teman-teman bisa menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.